Pinjol ilegal itu adalah tidak sah. Pada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Jangan membayar. Kalau karena tidak membayar, lalu ada yang tidak terima, diteror, lapor ke kantor polisi terdekat. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali bersama kami untuk mengulas dan mengulik fakta perpolitikan serta segala informasi terkini yang ada di Indonesia. Kali ini, kabar datang dari Menteri Mahfud MD, kabar baik untuk korban para pinjol ilegal tidak usah bayar, karena akan diteror langsung oleh kepolisian. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan korban pinjaman online atau pinjol ilegal tidak perlu membayar tagihan kepada penyedia pinjol. Bagi mereka semua yang sudah menjadi korban pinjol, jangan membayar, kata Mahfud dalam konferensi pers yang disampaikan secara daring pada Selasa 19 Oktober. Sebaliknya, jika pinjol ilegal masih meminta korban untuk membayar agar tidak ragu-ragu melapor ke polisi. Kalau karena tidak bayar, lalu ada yang tidak terima, diteror, lapor ke kantor polisi terdekat, polisi akan memberikan perlindungan. Mahfud juga menjelaskan tindakan tegas ini hanya dilakukan terhadap pinjol ilegal saja. Sebaliknya, kata Mahfud, pemerintah akan memberikan kesempatan kepada pinjol-pinjol yang sah dan diakui pemerintah untuk berkembang. Karena justru itu yang diharapkan, tapi pinjol yang ilegal ini akan kita tindak dengan ancaman hukum pidana seperti tadi. Sebelumnya, jajaran Polda Metro Jaya menggerebek sebuah ruko di daerah Jakarta Barat yang dijadikan sebagai kantor pinjol. Setidaknya ada 56 karyawan yang telah diamankan pada Rabu 13 Oktober yang lalu. Sehari berselang atau pada Kamis 14 Oktober, giliran Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggerebek kantor perusahaan penagih utang pinjol PT Indo Tekno Nusantara atau ITN di sebuah ruko di Green Lake City, Tangerang. Sebanyak 32 orang karyawan telah diamankan di lokasi. Para karyawan yang bersangkutan memiliki beragam tugas, mulai dari tim analisis, marketing hingga kolektor. Perusahaan penagih utang pinjol ini menggunakan konten pornografi untuk mengancam para peminjamnya. Tidak hanya itu, penagihan juga dilakukan dengan cara meneror korban, memang menjadi satu modus yang digunakan oleh pinjol ilegal ini. Proses ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran pidana yang acap kali dipersangkakan kepada para pelaku. Di sisi lain, Polda Jawa Barat juga telah menggerebek kantor pinjol ilegal di Yogyakarta atas laporan seorang warga Bandung yang telah menjadi korban. Sebanyak 89 orang diboyong langsung untuk menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat. Terbaru, sebagian besar di antara mereka juga sudah diperbolehkan untuk pulang. Seperti telah diberitakan bahwa banyak perusahaan pinjol ilegal telah digerebek dan ini adalah daftar-daftar pinjol yang resmi ada di OJK. Polisi menggerebek banyak perusahaan pinjaman online belakangan ini karena mereka ilegal. Penggerebekan pinjol ilegal berlangsung setelah Presiden Jokowi meminta pemberantasan lembaga keuangan yang merugikan masyarakat. Jokowi meminta penindakan tegas terhadap pinjol ilegal dalam acara OJK Virtual Innovation Day 2021, Senin 11 Oktober. Jokowi meminta kepada OJK untuk menjaga momentum pertumbuhan industri jasa keuangan digital dengan menciptakan ekosistem pinjol yang bertanggung jawab serta memiliki mitigasi risiko kuat. Setelah instruksi itu ada, banyak perusahaan pinjol ilegal yang digerebek oleh polisi. Dikutip dari Kompas, Direktorat Tindak Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menggerebek 7 kantor pinjol ilegal di DKI Jakarta. Dirtipid Deksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helmi Santika mengatakan, 7 orang ditangkap dalam operasi penggerebekan pinjol ilegal. Benar, Bareskrim melakukan penggerebekan dan penangkapan sindikasi pinjol di 7 wilayah di Jakarta dengan tersangka yang diamankan ada 7 orang. Lokasi penggerebekan pinjol ilegal antara lain di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Penjaringan Jakarta Utara, Taman Anggrek Jakarta Barat, dan Cengkareng Jakarta Barat. Dari penggerebekan pinjol ilegal di 7 lokasi, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti. Beberapa barang bukti itu yakni modem, CPU,
layar monitor, ratusan SIM card, dan laptop. Kompas juga memberitakan bahwa Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat bersama dengan Disrekrimsus dari Polda DIY telah menggerebek perusahaan pinjol ilegal di Jalan Profesor Herman Yohanes Catur Tunggal, Kabanawon, Depok, Kabupaten Sleman. Sebanyak 83 operator debt collector diamankan dalam penggerebekan pinjol ilegal tersebut. Setelah marak adanya pinjol ilegal, Menko Polhukam juga menggelar konferensi pers terkait pinjaman online. Pinjol ilegal, Mahfud mengimbau kepada para korban untuk tidak membayar. Pernyataan itu disampaikan di YouTube Kemenko Polhukam RI Selasa 19 Oktober. Mahfud MD meminta untuk pinjol ilegal dihentikan. Hentikan penyelenggaraan pinjol ilegal ini, begitu kata Mahfud MD. Mahfud MD juga menyebut korban pinjol ilegal tak perlu membayar. Jika kena teror, korban pinjol ilegal diminta untuk segera lapor polisi. Kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Jangan membayar, kalaupun karena tidak membayar kemudian diteror, lapor saja ke kantor polisi terdekat. Begitu kata Mahfud. Selain itu, Joko Widodo juga memberikan rencana untuk suntik mati pinjol ilegal di negara ini. Maraknya pinjaman online atau pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat ternyata membuat Presiden Joko Widodo turun tangan, menitahkan pada jajarannya. Jokowi tengah meracik strategi untuk memberantas keberadaan pinjol ilegal yang kian meresahkan. Lalu apakah strateginya? Ternyata keinginan Jokowi ingin memberantas pinjol ini terungkap dalam pertemuan Jokowi bersama dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menkominfo Johnny G. Plate, Gubernur BI Peri Warjio, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Jumat lalu 15 Oktober. Tadi kami bahas dipimpin Bapak Presiden membahas tentang pinjol, kata Wimbo di Kompleks Istana Kepresidenan. Wimbo juga mengemukakan kehadiran fintech lending memang sudah berkembang cepat dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini sudah ada 107 pinjol yang terdaftar di OJK. Namun Wimbo mengakui bahwa masih banyak terdapat produk pinjol yang tidak terdaftar di OJK alias ilegal. Hal ini terlihat dari semakin maraknya laporan masyarakat yang terkena jebakan pinjol ilegal. Ini semua tantangan kita bersama. Kalau tidak terdaftar maka harus ditutup, sehingga kita dan Pak Joni yang mempunyai kewenangan dalam teknologi informasi sudah lebih dari 3.000 kita tutup yang tidak terdaftar. Wimbo juga memastikan pemerintah tidak akan berhenti sampai di sini untuk memberantas pinjol ilegal. Masyarakat juga diminta untuk tetap mawas diri dan tidak terjebak oleh pinjol. Jadi kami akan lebih masif melakukan penanganan pemberantasan dan meningkatkan efektivitas dan pemberian layanan yang lebih baik bagi pinjol yang sudah terdaftar di OJK. Dalam kesempatan tersebut, Menkominfo Johnny G. Plate juga mengatakan arahan Jokowi adalah bagaimana tata kelola pinjol dapat dilaksanakan dengan baik, mengingat sekitar 68 juta masyarakat melakukan transaksi pinjol.